Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang osilasi Pegas. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sari Salviani Patanan, Prodi Teknik Industri angkatan 2023. Saya di sini akan memulai dari abstrak. Osilasi Pegas merupakan salah satu fenomena gerakan bolak-balik yang penting dalam fisika dan teknologi. Dalam osilasi Pegas, konstanta Pegas, massa dan amplitudo memainkan peran kunci dalam menentukan karakteristik gerakan. Konstanta Pegas menentukan tingkat kekakuan Pegas, sementara massa mempengaruhi inersia sistem. Amplitudo adalah jarak maksimum yang ditempuh oleh Pegas dari posisi keseimbangan. Periode dan frekuensi adalah parameter penting dalam osilasi Pegas. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu siklus penuh osilasi, yang dihitung menggunakan rumus T sama dengan 2pi akar M per K. Frekuensi adalah kebalikan dari periode dan dapat dihitung dengan rumus F sama dengan I per T. Dalam kesimpulannya, osilasi Pegas adalah fenomena gerakan bolak-balik yang terjadi pada Pegas ketika ditarik atau ditekan dari posisi keseimbangan. Kata kunci osilasi Pegas, konstanta Pegas, massa, amplitudo, periode, frekuensi, energi, kinetik, energi potensial, energi total, faktor kualitas, getaran molekuler, gelombang bunyi. Latar belakang. Osilasi Pegas adalah fenomena yang terjadi dalam banyak sistem fisik, baik dalam maupun aplikasi teknologi. Pegas adalah benda elastis yang memiliki sifat mengembalikan bentuknya setelah ditarik atau dipijat. Fisikawan Robert Hooke menemukan hukum elastisitas yang dikenal sebagai hukum Hooke, yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan oleh Pegas proporsional terhadap perubahan panjangnya. Hukum Hooke dinyatakan dalam rumus F sama dengan Kx, di mana F adalah restoratif yang bekerja pada Pegas, K adalah konstanta Pegas yang merupakan ukuran kekakuan Pegas, dan X adalah konstanta Pegas yang merupakan ukuran kekakuan Pegas, dan X adalah perpindahan Pegas dari posisi keseimbangan. Di sini osilasi Pegas juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama menentukan tetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas yang dibebani. Yang kedua menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang Pegas yang dibebani. Dan ada juga permasalahan yaitu bagaimana menentukan tetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur Pegas yang dibebani. Di sini kita akan masuk dalam dasar teori. Osilasi Pegas. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbang yang disebabkan oleh adanya gaya pemuli, seperti gerak yang terjadi pada Pegas. Dalam sistem Pegas, massa getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis Pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan Pegas ditandai dengan tanda gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem Pegas, dan massa disebut gerak harmonik sederhana. Hukum dua Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya Pegas seperti berikut. F sama dengan ma min Kx sama dengan m d pangkat 2x per dt pangkat 2. Di mana m merupakan massa Pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan Pegas bersama. Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T, atau posisi dan waktu.
tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial. Jika kita ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial di atas. Jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan A. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas ialah T sama dengan akar K per M. XT sama dengan A cos T per T tambah Q. Dan periode Pegas dapat dihitung dengan persamaan T sama dengan 2pi per W sama dengan 2pi akar M per K. Jika suatu beban yang telah terukur massanya digantungkan pada Pegas secara vertikal lalu digetarkan dan dihitung periode getarnya, maka konstanta Pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang-ulang untuk beban yang berbeda-beda. Metodologi. Yang pertama flowchart. Yang pertama buka link, yang kedua klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah Pegas. Yang keempat berikan rendaman pada Pegas dan skala konstanta Pegas atau sesuai instruksi. Yang kelima pilih slow and displacement natural length. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas, atur variasi massa atau sesuai instruksi, atur nilai massa sebelum menempatkan pada Pegas. Yang ketujuh, gantunglah benda pada Pegas lalu ditarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang ke-8, catatlah waktu yang diperlukan 10, 20 dan 30 getaran petunjuk besar amplitude simpungan sebaiknya hampir sama selama getaran. Ya, di sini ada juga prosedur kerja. Yang pertama buka link simulasi PET, yang kedua klik lab seperti yang ditunjukkan gambar, yang ketiga tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah Pegas, yang keempat berikan redaman pada Pegas dan atur skala konstanta sesuai instruksi. Yang kelima pilih slow dan displacement dan natural length. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas, atur variasi massa atau sesuai instruksi, atur nilai massa sebelum menempatkannya pada Pegas. Yang ketujuh, gantungkanlah benda pada Pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang ke-8, catatlah waktu yang diperlukan 10, 20 dan 30 gerakan petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama dan segetaran. Alat yang pertama PET simulasi, yang kedua Pegas, yang ketiga penggaris, dan yang keempat beban, dan yang kelima stopwatch. Di sini juga ada pengelolaan data. Data yang pertama spring constant 3 damping non M 70 sampai 100, G 9,81 M per S pangkat 2, getaran 3 kali. Dan data kedua spring constant 4 damping non M sama dengan M 70 sampai 100, G 9,81 M per S pangkat 2, getaran 3 kali. Di sini kita akan membahas analisa data. Analisa data, tabel yang pertama hasil pengamatan M 70 sampai 100 dan T 1,91 sampai 2,26 dan N 3
T 0,63 sampai 0,7753 dan T pangkat 2 0,3969 sampai 0,567009. Tabel kedua data hasil pengamatan M70 sampai 100, T 1,77 sampai 2,06, N 3 bernilai 3 dan T 0,59 sampai 0,686 dan T pangkat 2 0,470596. Tutorial menggunakan simulasi PET. N 1 sampai 16, X 70 sampai 1360 dan Y 0,3969 sampai 8855975 dan X kuadrat 4900 sampai 116960, X Y 27783 sampai 684 269 964. Sama dengan A1 N sigma N 1 sama dengan 1 X 1 Y 1 kurang sigma N 1 X 1 X 1 sigma N sama dengan 1 Y per N dalam kurung sigma N sama dengan 1 X 1 kuadrat kurang sigma N 1 Y. A1 sama dengan 16 684269964 dikurang 1360 8559575 per 16 11 6960 kurang 1360. Jadi hasilnya A1 10 948 3194 dikurang 11,6441,26 per 1,871,36 dikurang 1,849,600. A1 memiliki hasil yaitu 0,6929406 per 0,02176 mendapatkan hasil min 31,84469,669. Di sini ada rumus konstanta Pegas yaitu K sama dengan 4pi kuadrat per M. Sama dengan memiliki hasil yaitu 3,14 kuadrat dibagi min 4,00619 sama dengan memiliki hasil min 9,844 N per M. Dan ada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam praktikum tentang osilasi Pegas untuk menentukan nilai dari konstanta Pegas pada Pegas seri dan paralel yaitu dengan menggunakan persamaan seperti berikut. K sama dengan 4pi kuadrat akar M per T kuadrat, di mana K merupakan konstanta Pegas, M merupakan massa beban, dan T pangkat 2 merupakan nilai periode yang dipangkatkan 2. Hubungan konstanta Pegas dengan periode osilasi Pegas yaitu bahwa semakin besar nilai periode yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta yang didapatkan. Begitu juga sebaliknya, yang mana semakin kecil periode yang didapatkan, maka nilai hasil dari konstantanya akan semakin besar. Dan di sini ada juga saran. Yang pertama,
sebaiknya harus lebih teliti dalam pengukuran panjang pegas. Yang kedua, sebaiknya lebih fokus dalam menghitung jumlah osilasi yang didapatkan. Yang ketiga, sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan percobaan pada saat melepas beban supaya hasil yang didapatkan menjadi lebih spesifik. Ya, sampai di sini. Terima kasih. Shalom. Anjir, capek, Cok. Simpan lah video tuh. Gimana ini, Cok? Belum dimatikan kah? Kalau nggak dengar gak suara tutup, suara orang baru bangun tidur. Berarti kayak gitu kayak gitu. Astagfirullah. Iya, editnya lama lagi lah. Astagfirullah.